Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Safitri Aulia dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya mempunyai sebuah video mengenai pembahasan morfologi, polinasi, dan perkecambahan buah tomat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Nah, seperti yang kita ketahui, tomat sangat banyak mengandung manfaat, diantaranya adalah mengandung banyak vitamin A dan C. Tomat juga mengandung antioksidan berupa likopen yang dapat membantu memerangi efek radikal bebas penyebab kanker. Tomat juga memiliki kandungan antioksidan lain seperti polifenol, naringenin, dan chlorogenic acid. Nah, untuk itu kita simak yuk. Klasifikasi tanaman tomat. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordos Solanales, famili Solanaceae, genus Solanum, spesies Solanum lycopersicum. Ini adalah potongan transversal dari buah tomat. Buah tomat termasuk ke dalam buah tunggal, yaitu berasal dari perkembangan gymnasium yang memiliki satu atau beberapa karpel. Di sini terlihat bahwa buah tomat memiliki 3 karpel, dan sudah saya tunjukkan untuk bagian-bagiannya ada perikarp, wall atau dinding perikarp, ada seeds, biji, columella, septa, dan lain-lainnya bisa dilihat yang telah saya tunjukkan di sini. Kemudian kita masuk ke morfologi tanaman tomat. Yang pertama adalah morfologi akar tanaman tomat. Jenis morfologi akar tanaman tomat ini yaitu akar tunggang, tumbuhnya ke bawah, dan akar serabut yang tumbuh adalah ke sisi samping tanaman. Akar tunggang dari tanaman tomat akan tumbuh menembus hingga ke bawah tanah untuk menyerap unsur hara. Sementara akar serabutnya akan tumbuh ke sisi tanaman dan dangkal. Sifat akar ini seperti ini membuat tanaman tomat lebih ideal ditanam di tanah yang gembur. Yang kedua, morfologi batang tanaman tomat. Tekstur dari batang tanaman tomat adalah kuat, namun batangnya lunak. Bentuk batang tanaman ini yaitu persegi 4 dan ada beberapa yang bulat. Di sekeliling batang tanaman ini ditumbuhi rambut-rambut halus dengan rambut kelenjar. Ada akar pendek yang tumbuh pada ruas bagian bawah batang tanaman tomat. Model pertumbuhan batangnya adalah batang yang bercabang banyak yang tidak teratur jika tidak dipangkas. Kemudian yang ketiga ada morfologi daun tanaman tomat. Bentuk dari anatomi daun tanaman ini adalah oval dengan adanya gerigi di sisi tepinya. Bentuknya sedikit menyirip serta bagian dalamnya melengkung. Ukuran daun tanaman tomat ini berkisar antara 15 hingga 30 cm untuk panjang dan lebar 10-25 cm. Daunnya berjenis daun majemuk ganjil dengan jumlah 5 hingga 7. Daunnya akan bertumbuh berselang-seling serta mengelilingi batang dari tanaman ini. Selanjutnya, yang paling penting dalam penyerbukan adalah bunga. Morfologi bunga tanaman tomat. Mahkota bunga tanaman tomat memiliki warna kuning yang cerah dengan jumlah yang berkisar 6 buah dengan ukuran 1 cm. Bunga tanaman tomat berjenis bunga sempurna yang terdiri dari benang sari serta kepala putih dalam bunga yang sama. Bunga tanaman tomat akan tumbuh dari percabangan yang muda. Diameter bunganya cukup kecil berukuran 2 cm. Bagian bunga pada pangkalnya berwarna hijau dengan kelopak 5 buah. Yang selanjutnya, morfologi buah tanaman tomat. Bentuk dari buah tanaman tomat sebenarnya banyak ragam jenisnya, mulai dari bulat, sedikit bulat, oval, sedikit lonjong, hingga bulat sedikit persegi. Berat dari buah tomat ada yang mulai dari 8 gram hingga 180 gram. Terdapat zat lycopersicin dalam bentuk lendir pada buah tomat muda yang menyebabkan aromanya tak nyaman dengan rasa yang getir. Yang terakhir, ada biji berukuran kecil dengan lebar 2-4 mm dan panjang 3-5 mm berbentuk seperti ginjal jaringan berbulu dan berwarna coklat muda. Kemudian kita masuk ke penyerbukan tanaman tomat. Di sini ada yang dimaksud dengan emaskulasi. Apa itu emaskulasi? Emaskulasi adalah pembuangan alat kelamin jantan pada tetua yang ditujukan sebagai tetua betina, menurut Nasir 2001, dengan menggunakan alat pompa hisap dan pinset manual. Emaskulasi ini dilakukan sehari sebelum penyerbukan agar putik menjadi masuk sempurna saat penyerbukan, sehingga keberhasilan penyilangan lebih tinggi. Waktu yang baik melakukan emaskulasi adalah setelah pukul 3 sore.
Stadia bunga yang baik diesmaskulasi adalah pada saat ujung benang sari berada pada pertengahan bunga. Lalu, apa yang dimaksud polinasi? Polinasi adalah proses penyerbukan. Waktu polinasi yang baik sekitar jam 6-9 pagi, karena pada saat itu kondisi lingkungan sangat mendukung untuk kondisi putik dan serbuk sari yang masih baik. Lalu, bagaimana sih proses penyerbukan dari tanaman tomat ini? Secara sederhana, proses penyerbukannya terjadi bila serbuk sari yang melekat pada anter dapat menyentuh stigma. Proses selanjutnya terjadi pada stel dan ovari. Intinya adalah bagaimana agar serbuk sari pada anter bisa pindah ke stigma. Bunga tomat walaupun merupakan hermafrodit, tapi sudah pasti tidak dapat melakukannya sendiri. Proses penyerbukan biasanya dibantu oleh serangga seperti lebah atau kumbang, atau juga dengan bantuan angin. Kalau dengan bantuan serangga, serbuk sarinya kemungkinan akan terjatuh ataupun menempel pada lebah yang kemudian sampai ke stigma. Untuk proses perkecambahan biji tomat, proses perkecambahan ini termasuk ke dalam kategori tipe perkecambahan epigel, di mana radikel akan muncul diikuti dengan memanjangnya hipokotil dan membawa serta kotilodon dan plumule ke atas permukaan tanah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.